Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Niat pedang abadi menebas dalam kemarahan, dengan kekuatan tak terbatas, mengungkapkan suasana keabadian. Pria itu mendengus dingin, dan tiba-tiba tirai cahaya yang menakutkan muncul di tanah, seolah-olah ada segel kuno yang terukir di bawah kakinya, dan kemudian cahaya kuning yang menakutkan meledak. Segel besar menembus langit, seperti segel batu giok, membawa kekuatan keluarga kerajaan yang menguasai dunia. Ini seharusnya aliansi sekte kuno dari alam surga selatan. Kata banyak orang melihat ke atas, mengungkapkan kengerian mereka. Antara langit dan bumi, segel kuno yang mengepul datang dan membunuhnya, seolah-olah itu bisa menekan segala sesuatu di dunia, dan dengan kekuatan kuno yang perkasa, itu menembus pikiran Qin Chen untuk melenyapkan jiwa Qin Chen. Niat pedang abadi, niat pedang kematian, niat pedang api, kata Qin Chen menampilkan niat pedang teratas muncul pada saat yang sama, berubah menjadi energi pedang Chang Hong yang tidak habis-habisnya. Susunan energi pedang yang hebat, tubuh Qin Chen yang diselimuti, membuat seluruh dirinya seolah-olah berada di hutan pedang, tidak dapat dihancurkan, dijaga oleh pikiran dewa. Segel kuno yang menakutkan datang dan menghantam hutan pedang. Hutan pedang bergolak, namun, kesadaran spiritualnya masih stabil. Qin Chen menginjak-injak tanah. Cahaya pedang tak terbatas terkondensasi menjadi cahaya pedang hitam pekat di telapak tangannya. Cheng Wang adalah niat pedang abadi yang bisa mencapai langit, ditambah 6 niat pedang, diringkas menjadi gerakan pedang paling kuat, hampir tidak bisa dihancurkan, serangan rune tirani lawan langsung dipatahkan olehnya. Pada saat yang sama, tubuh Qin Chen berubah menjadi bayangan, mencekik ke arah depan, memegang niat pedang hitam pekat yang substansial. Kekuatan teror mengandung angin dan guntur yang mengerikan. Wajah pihak lain sedikit berubah, dan dengan raungan, segel kuno berubah menjadi ilusi, menembus sangkar langit dan bumi, dan batasan ruang, dan membunuh Qin Chen dengan dampak jiwa yang menakutkan. Kekuatan segel kuno ini jauh lebih menakutkan daripada aura kematian sebelumnya, dan itu dekat dengan dampak jiwa dari Yang Mulia setengah langkah. Qin Chen menembus segalanya, langsung memaku kepala lawan ke dalam kehampaan. Kepala orang itu langsung hancur, dan sebelum dia meninggal, matanya masih membulat, dan hampir pada saat yang sama, segel kuno itu menyerang jiwa Qin Chen, menyebabkan tubuh Qin Chen bergetar hebat. Dengan suara ding, pria itu dipenggal, bahkan jiwanya hancur, dan segel kecil yang sederhana jatuh ke dalam kehampaan, yang merupakan senjata ajaib di tubuhnya. Qin Chen mengambilnya dengan sedikit gerakan. Di sisi lain, 3 master aliansi sekte kuno yang tersisa juga langsung dipenggal oleh Yu Qianzu dan Qing Qiuzi. Dan pada saat ini, sebuah pintu kosong tidak jauh terbuka lagi, dan sosok yang memancarkan atmosfer mengerikan keluar darinya, dan di belakangnya mengikuti beberapa pria dan pemimpin yang kuat, berlama-lama dalam cahaya takdir, seperti dewa. Ada sungai takdir yang mengalir di mata sang pemimpin, menekan dunia. Itu adalah Zhuge Rulong. Pada saat ini, tatapannya langsung tertuju pada Qin Chen. Ketika mata kedua belah pihak bertemu, jantung Qin Chen tiba-tiba berdebar kencang. Penguasa takdir yang terhormat, Zhuge Rulong, leluhur keluarga Zhuge. Yu Qianzu dan Qing Qiuzi juga mendekat dengan cepat, dengan ekspresi serius. Zhuge Rulong penuh dengan niat membunuh yang mengerikan, dan kekuatan besar melonjak seperti dewa. Ketika dia datang, aura mengerikan naik ke langit dan memenuhi hutan prasasti pedang. Cukup untuk membuat semua orang berubah warna. Leluhur, orang ini adalah penguasa sekte Dao kuno yang baru. Kata Master Sekte Tianyuan Yun Xiao dan yang lainnya memasuki hutan prasasti pedang dan langsung jatuh ke dekat Qin Chen, berkata dengan penuh semangat. Cahaya takdir melonjak di mata Zhuge Rulong, dan saat dia melihat Qin Chen, perasaan dalam kegelapan membuatnya tahu bahwa Qin Chen adalah orang yang ingin dia temukan.
Leluhur, biarkan aku mengambil orang ini untukmu, kata Master Sekte Yun Xiao dan yang lainnya dengan penuh semangat keluar, menatap Qin Chen, dengan cahaya dingin redup di mata mereka. Sebelumnya, saat mereka berada di luar jalan emas kuno, Qin Chen membuat mereka kehilangan muka. Saat ini, Zhuge Rulong ada di sini, dan Master Sekte Yun Xiao langsung ingin menekan Qin Chen. Master Sekte Bayangan Darah, Klan Kelelawar Hantu, dan Master Sekte Dewa Tertinggi juga menunjukkan warna mengerikan mereka dan mengepung ketiga Qin Chen. Tatapan Yuqiansu dan Qin Qiuzi sangat dingin, dan hati mereka dipenuhi dengan jantung berdebar. Kalian berdua ikuti aku, kata Qin Chen menyipitkan matanya, hatinya dingin, rambut di tubuhnya berdiri, dan aura yang sangat berbahaya melonjak. Dia bisa merasakan pengejaran Zhuge Rulong, dan dia telah memasuki kuburan pedang lebih dulu, tapi dia masih ditatap. Tidak, kamu tidak mengerti, orang ini sangat kuat, bukan sesuatu yang bisa kamu menangkan. Kata Zhuge Rulong membuka mulutnya, matanya redup dan berapi-api, tubuhnya bertahan dengan takdir, dia tahu segalanya tentang Qin Chen dengan baik, lebih dari yang diketahui orang biasa. Ini adalah sosok hebat yang bisa mengubah nasib masa depan langit. Dia dikejar dan dibunuh oleh iblis level Zun di Void Tidesi dan dirinya selamat. Dia menghitung nasib lawan beberapa kali selalu membuatnya terluka. Ini menunjukkan keistimewaan pihak lain. Melihat sekarang, Zhuge Rulong hampir tidak ragu dan langsung menembak. Zhuge melangkah keluar seperti naga, dan tiba-tiba langit dan bumi naik dengan cahaya pelangi, membentuk pemandangan yang mengerikan. Telapak tangan takdir yang besar terkondensasi dalam kehampaan, dan langsung menangkap Qin Chen. Di tubuh Qin Chen, semua jenis niat pedang terisi. Semua diintegrasikan ke dalam pedang karat misterius. Energi pedang melonjak ke langit, menebas ke arah tangan raksasa takdir itu. Zhuge Rulong mencibir. Dia telah melihat leluhur mayat iblis mengejar dan membunuh Qin Chen. Dia tahu bahwa kekuatan Qin Chen luar biasa, tapi itu sama sekali tidak sebanding dengan kekuatan yang mulia Zun. Telapak tangannya tiba, seolah mencubit semut, sangat santai. Dia bahkan dengan sengaja menahannya, agar jangan mengubah pemuda ini menjadi abu di tempat. Cahaya takdir melonjak, Qin Chen juga mendesak jalan takdir, dia mengaktifkan teknik takdir, mematahkan nafas takdir pada saat kritis, menyebabkan pedang karat misterius menembus telapak tangan takdir tak berujung, memotong ke Zhuge Rulong. Dalam sekejap, Zhuge Rulong terkejut. Seorang master suci kecil benar-benar menembus telapak tangan takdirnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Dia adalah Zun. Saat ini dia masih meremehkan serangan lawan. Tetapi ketika pedang datang ke tubuhnya, dia berubah warna, dan energi pedang yang tak berujung menebas dan meledak langsung di tangan takdirnya. Kekuatan ini terlalu menakutkan, menembus pertahanan telapak tangannya, dan menyerang tubuhnya. Ada cahaya berdarah di telapak tangannya, dan sebuah lubang kecil terpotong di telapak tangannya, yang sebenarnya terluka. Dia terkejut, hanya Tuan Suci tahap akhir, yang benar-benar dapat menyakitinya, dan ada kekuatan dingin yang akan menembus, dan niat pedang yang menakutkan menyapu segalanya. Kamu mencari kematian, teriak Zhuge Rulong sangat marah. Semua ini dilakukan dalam kilatan petir, dan itu sangat cepat sehingga semua orang tidak punya waktu untuk bereaksi ketika mereka melihat Qin Chen telah melukai Zhuge Rulong, dan semua orang terkejut. Kamu mencari kematian, teriak Zhuge Rulong sangat marah, matanya menjadi lebih dingin, semakin kuat Qin Chen, semakin kuat niat membunuh di dalam hatinya, dan semakin kuat keinginannya untuk menangkap Qin Chen. Dalam kemarahan, dia menembak, berlama-lama dalam cahaya takdir, berkumpul di sungai panjang takdir, dan menyapu Qin Chen dengan gila. Baik Yuqiansu dan Qin Qiuzi menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Ayo pergi, kata Qin Chen, ketangguhan yang mulia melebihi harapannya, dan dia tahu bahwa dia tidak dapat terus bertarung. Apakah kamu akan pergi? Zhuge Rulong mencibir, melangkah keluar, dan ada teratai takdir muncul di bawah kakinya. Tidak baik,
kata Qin Chen dingin, dan cahaya takdir yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya, menyapu mereka bertiga. Dia telah mundur untuk pertama kalinya, tetapi masih terlambat. Pihak lain terlalu memperhatikannya. Qin Chen tidak terus berusaha melarikan diri, meraung, dan menembak lagi. Cahaya pedang bertabrakan dengan sungai takdir, dan kekuatan takdir yang mengerikan mengalir keluar. Niat pedang langit langsung meledak. Kesenjangan itu terlalu besar. Sungai takdir langsung meledakkan energi pedang yang dipotong oleh Qin Chen. Tuan muda, teriak Qin Qiuzi sangat marah. Dia juga bergerak, bersenandung, kekuatan venerable setengah langkah yang mengerikan menyebar dari tubuhnya, pesonanya tak terbatas, dan tangan rampingnya melambai ke depan. Di sisi lain, Yu Qiansu juga bergerak, cahaya pedang melesat ke langit, kekuatan tertinggi Dewa Glasir Bulan yang dingin melonjak ke langit, dan air 9 kutub muncul di sekujur tubuhnya dan meluncur keluar. Dua kekuatan mengerikan melawan sungai takdir yang panjang, tetapi mereka tidak berguna. Kekuatan yang mulia terlalu kuat. Serangan Qin Qiuzi langsung meledak. Telapak tangan yang ramping bergetar, dan seluruh orang itu langsung dibombardir. Itu juga meledak tiba-tiba, dan air memercik. Air 9 ekstrim sangat kuat, itu adalah harta surga dan bumi, tetapi basis kultivasi Yu Qiansu terlalu rendah untuk dapat mengerahkan kekuatan sebenarnya dari air 9 ekstrim. Beberapa kekuatan bertabrakan dalam kehampaan, dan serangan teroris yang diakibatkannya mengalir seperti lautan. Sungai takdir seperti lautan luas, bergulir tanpa terhalang, seolah-olah serangan apapun tidak dapat diblokir, dan akan menelan Qin Chen. Tungku Dewa Wan Dao Qingjin, kata Qin Chen tidak peduli dengan hal lain. Pada saat kritis, dia langsung mendesak 10.000 Dao Qingjin Pil Furnace dari Heavenly Poison Pilsun. Tungku pil yang menjulang tinggi dan sederhana muncul, dengan aura menekan keabadian, muncul di depan Qin Chen untuk membantu menahan serangan lawan. Boom! Tungku pil bergetar, menghalangi sebagian besar sungai takdir, tapi masih ada sebagian dari cahaya takdir yang masuk di kedua sisi. Qin Chen berteriak tajam, dan membawa Yu Qiansu dan Qin Qiuzi untuk bersembunyi di balik tungku pil 10.000 Dao Qingjin. Tetapi tungku pil 10.000 Dao Qingjin tidak dapat bertahan, dan langsung diledakkan dengan raungan yang memekakkan telinga. Qin Chen terbang ke atas dan ke bawah karena malu, tetapi ditekan oleh cahaya takdir yang berubah menjadi pelangi keteraturan. Semua ini terjadi dalam sekejap. Su Gerulong membuat gerakan yang kuat. Di bawah perlindungan tungku pil 10.000 Dao Qingjin oleh Qin Chen, ketiganya terluka parah dan sangat malu. Adegan ini mengejutkan banyak orang di sekitar. Ketiga orang ini benar-benar melawan. Kata Master Sekte Yun Xiao Sekte Tianyuan kehilangan suaranya, berseru, dan matanya terkejut. Di bawah serangan leluhur Zhu Gerulong, mereka bertiga baik-baik saja. Hasil ini membuat semua orang terkejut dan tidak percaya. Zhu Gerulong menatap tungku pil 10.000 Dao Qingjin, wajahnya juga sangat jelek. Di bawah pukulannya, meskipun 3 orang terluka parah, tidak satupun dari mereka yang tewas, membuatnya sangat malu. Apakah itu keluarga kekaisaran rubah peri berekor 9? Gumam Zhu Gerulong menatap Qin Qiuzi dengan cahaya redup di matanya. Juga, air dari 9 ekstrim. Ibu air saat dunia dibuka. Ini adalah harta karun teratas, bahkan saya mungkin tidak dapat dengan mudah memahaminya. Warisan apa yang dimiliki anak ini untuk menguasai air 9 ekstrim? Su Gerulong melihat air dari 9 tiang Yu Qiansu.